so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Indragiri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, dan konsep-konsep dasar yang terdapat dalam ekonomi mikro. Ekonomi adalah ilmu sosial yang melibatkan studi untuk menentukan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan hal-hal apa yang diperlukan dalam pemilihan tersebut. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji pilihan dan interaksi individu yang memproduksi atau mengonsumsi saat produk dalam satu perusahaan atau industri. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan pada saat pelaku membuat pilihan secara otomatis telah menciptakan biaya dan manfaat di mana biaya suatu yang dilepaskan dan manfaat suatu yang diterima. Biaya peluang opportunity cost merujuk pada alternatif terbaik berikut. Ini konsep dasar ekonomi mikro adalah mempelajari faktor-faktor yang melibatkan individu pelaku ekonomi dalam perekonomian. Konsep-konsep ekonomi mikro akan mengulas tentang kelangkaan, putusan pilihan biaya, peluang sistem ekonomi, kepemimpinan, permintaan dan penawaran, pilihan konsumen, perilaku perusahaan, struktur pasar, pasar tenaga kerja, kebijakan publik, distribusi, pendapatan. Konsep-konsep tersebut akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai penyelesaian dengan mengaitkan variabel-variabel yang ada dan menggabungkan pada tahap pengambilan keputusan. Adapun tiga dasar mempelajari ekonomi mikro. 1. Kurva kemungkinan produksi atau KKP, PPC produksi posibilitas Fortuner survei menunjukkan berbagai macam barang yang dapat masyarakat yang tentunya dari sumber daya teknologi dan perdagangan. 2. Keuntungan komparatif merupakan prinsip pusat pada produksi sebagai keunggulan yang berabsolut untuk mendapatkan dan menghasilkan lebih banyak barang dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit daripada produktif lain. Marginal yang merupakan dasar analisis secara teknik untuk dapat menentukan arah perubahan pada variabel tertentu. Berikut saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama, sistem ekonomi, sistem untuk mengatasi kelangkaan, dengan membuat pilihan tentang aloksi sumber daya yang terbatas, agar dapat digunakan seefisien mungkin. 4. Sistem ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi tradisional, pemerintah, dan pasar. Yang kedua, keputusan produksi barang atau jasa dalam perekonomian. Harus menentukan 3 keputusan, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana seharusnya diproduksi, 3. Untuk siapa yang diproduksi. Bagaimana pertanyaan tersebut dijawab sangat ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat dan standar hidup faktor yang melibatkan pencapaian efisien semaksimal mungkin. Konsep dasar ekonomi mikro. Kelangkaan dan pilihan mengharuskan individu atau perusahaan menentukan pilihan biaya, merupakan ketentuan apabila sudah menentukan pilihan di mana biaya tersebut disebut sebagai biaya peluang atau opportunity. Yang keempat, kurva kemungkinan produksi KKP atau PPC, produksi positivitas Corvis, menunjukkan atau jenis barang yang dapat dimiliki masyarakat yang ditentukan dari keadaan sumber, daya teknologi, dan perdagangan konsep. Dasar mikro yang kelima, keunggulan komparatif, spesialisasi, dan perdagangan. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah prinsip yang berfokus pada biaya produksi suatu barang dari acuan biaya peluangnya dari setiap individu. Pelaku ekonomi memiliki keunggulan komparatif dalam satu item yang berarti dapat menghasilkan item dengan biaya peluang lebih rendah dari yang lain karena dengan mereka memiliki dasar untuk terjadinya suatu transaksi perdagangan. Pada akhirnya pelaku ekonomi akan mengkhususkan pada apa yang mereka lakukan yang terbaik dan masing-masing melakukannya pada pencapaian sekecil mungkin. Biaya peluang konsep dasar ekonomi mikro yang keenam adalah hal
intensif salah satu masalah yang timbul dalam sistem ekonomi pasar, perlindungan hak-hak milik kepemilikan menjadi sangat penting karena orang merespon sebagai intensif konsep dasar ekonomi. Angka 7 analisis marginal ekonomi mikro cenderung menggunakan pemikiran marginal sebagai alat utama analisis pelaku-pelaku ekonomi, membuat perubahan ketika mereka mengharapkan keuntungan, dan alternatif menggunakan analisis marginal. Dalam sebutkan manfaat dan biaya dari seberapa alternatif atau dikenal dengan istilah analisis marginal diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat berdasarkan perubahan yang bersifat relatif kecil dalam status. Sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.